Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan modul ajar yang telah saya buat atau media yang saya pilih dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu modul ajar kurikulum merdeka yang bertempat di Sekolah SD 3 Barangka, mata pelajaran PAI dengan tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah, subtema tugas dan peran Rasul di muka bumi, yaitu kelas 5, alokasi waktu 3 kali 35 menit, tahun pelajaran 2025, nama penyusun Ria Hasmaizat. Yang pertama yaitu kompetensi awal. A. Siswa sudah mengenal beberapa Rasul Allah dan kisah-kisah mereka. Kemudian B. Siswa memiliki pemahaman dasar tentang iman kepada Rasul. 2. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. A. Siswa dapat berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama dalam tim untuk memecahkan masalah terkait tugas dan peran Rasul, dan siswa dapat menunjukkan sikap peduli terhadap sesama dan berusaha mencontohkan ajaran Rasul dalam kehidupan. Kemudian 3. Sarana dan prasarana, yaitu A. Proyektor, laptop, akses internet, papan tulis, kertas, spidol, alat tulis. B. Buku dan video mengenai kehidupan Rasul-Rasul Allah. Yang keempat, target peserta didik, yaitu A. Siswa kelas 5 SD dengan pemahaman dasar agama Islam. B. Siswa yang memiliki kemampuan dasar bekerja dalam kelompok dan kemampuan dasar dalam penggunaan teknologi. Kemudian yang kelima, tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menjelaskan tugas dan peran Rasul-Rasul Allah di muka bumi berdasarkan fakta dan ajaran dalam Al-Quran. Dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menyebutkan nama-nama Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tugas-tugas Rasul yang dibawa kepada umat manusia. Yang ketiga, siswa dapat mendistribusikan bagaimana peran Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah terkait peran Rasul di bumi. Yang kelima, siswa dapat menggunakan teknologi untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Rasul. Yang terakhir, siswa dapat menyampaikan hasil diskusi kelompok menggunakan alat bantu teknologi. Lalu langkah-langkah persiapan, yaitu guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti 1. Menyusun perangkat teknologi untuk mendukung pembelajaran seperti laptop, proyektor, internet. Kemudian yang kedua, menyiapkan materi video, artikel tentang Rasul-Rasul Allah, yaitu berupa link YouTube. Dan yang ketiga, menyiapkan lembar kerja untuk diskusi kelompok. Yang keempat, menyiapkan rubrik penilaian untuk asesmen. Kemudian kegiatan pembuka. Yang pertama, guru memberi salam dan menyapa peserta didik. Yang kedua, peserta didik bersama guru berdoa untuk memulai pelajaran. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran, kerapihan berpakaian, dan tempat duduk peserta didik. Yang keempat, guru membangkitkan motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan bernyanyi dan bertepuk. Yang kelima, guru membuka pelajaran dengan pertanyaan umum tentang Rasul-Rasul Allah. 6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan model PBL yang akan digunakan. Yang ketujuh, guru menyampaikan latar belakang masalah atau topik yang akan dibahas, yaitu tugas dan peran Rasul Allah di muka bumi. Kemudian kegiatan inti, yang pertama, guru mengawali pembelajaran dengan mengorientasi siswa pada masalah dengan memberi beberapa pertanyaan, yaitu langkah 1 PBL. A. Siapa Rasul itu? B. Apa tugas Rasul di bumi? C. Kepada siapa Rasul berdakwah menyampaikan ajarannya? Yang kedua, guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil, yaitu 3-4 siswa per kelompok, yaitu langkah 2 PBL.
3. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mencari informasi tentang rasul tertentu menggunakan sumber belajar yang ada seperti buku PAI dan BP Kemendikbudristek 2021, yaitu langkah 3 PBL. Yang keempat, siswa mendiskusikan tugas dan peran Rasul-Rasul Allah yang mereka pelajari dan menyusun presentasi kelompok. Yang kelima, kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, yaitu langkah 4 PBL. Yang keenam, diskusi kelas dilakukan setelah presentasi untuk memberi umpan balik dan membahas materi lebih dalam, yaitu langkah 5 PBL. Kegiatan penutup, yaitu penyimpulan atau rangkuman, yang mana guru memberikan kesimpulan tentang tugas dan peran Rasul Allah di muka bumi, dan guru menegaskan kembali betapa pentingnya mengikuti ajaran Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan refleksi dan memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang Rasul yang belum dibahas. Yang keempat, guru bersama siswa mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan salam. Selanjutnya, refleksi peserta didik, yaitu pertanyaan refleksi: apakah kamu memahami tugas Rasul yang kamu pelajari? Bagaimana kamu akan menerapkan ajaran Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kamu merasa lebih dekat dengan Rasul setelah belajar hari ini? Lalu ada asesmen atau penilaian pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu penilaian formatif, menilai presentasi kelompok dan keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok, dan penilaian individu, yaitu menilai pemahaman siswa tentang tugas dan peran Rasul dalam ujian atau kuis singkat. Lalu refleksi guru, yaitu yang pertama, apakah pembelajaran hari ini meningkatkan pemahaman siswa terhadap tugas dan peran Rasul di bumi, dan yang kedua, apakah siswa lebih semangat belajar. Lalu ada kegiatan remedial dan pengayaan. Yang pertama, remedial, yaitu diperuntukkan bagi siswa atau kelompok diskusi yang tidak mencapai nilai standar yang ditetapkan pada rubrik penilaian. Yang kedua, ada pengayaan, yaitu bagi siswa yang memiliki kemampuan lebih berkembang dibandingkan siswa lainnya. Lalu sumber belajar atau referensi atau daftar pustaka, ada Al-Quran dan hadis tentang Rasul, buku PAI dan BP Kemendikbudristek 2021, ada buku kisah Rasul-Rasul Allah, ada internet, video, dan artikel tentang tugas dan peran Rasul. Dan adapun media pembelajaran inovatif yang saya gunakan adalah PPT atau PowerPoint. Dan adapun manfaat atau kelebihan modul ajar atau pembuatan media yang saya gunakan adalah bisa meningkatkan pemahaman siswa dalam menjalani proses pembelajaran dan bisa meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Adapun kendala, insya Allah tidak ada. Sekian, itulah modul ajar yang saya gunakan dan pemilihan media yang saya terapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.